rekan-rekan manusia dimanapun berada hari ini ya, kiranya sehat selalu. Berada kembali lagi kita para mahasiswa kembali UTS ya, yang selesai sebentar lagi ya tentunya. Sudah 2 minggu saya berharap bahwa rekan-rekan yang mengikuti program PJJ ya, satu bisa menyelesaikan dari soal ataupun UTS ataupun apapun yang diberikan oleh dosen bisa kita selesaikan dengan semaksimal mungkin. Oke, di sini ada mata kuliah daripada interaksi manusia dan komputer. Di sini saya coba membuat sebuah video yang memang bagian daripada soal yang diberikan oleh Ibu ya. Sebelum saya mulai, mengingat saya seperti biasa diri saya singkat saja. Oke, kuliah ini dipimpin langsung oleh ujian ya, Ramadhan Rosaluddin ya, ini interaksi manusia komputer dari kelas manajemen 02 ya, PJJ S1. Nama saya Eri Dulu. Saya sedang kuliah ya di Indonesia dan juga proses sekarang bekerja juga ya di perusahaan IT ya, konsultan tentunya dan juga informatika grup kontrol data sebagai produk manager ya pada sebuah produk yang saya buka. Mungkin yang bisa saya sampaikan secara singkat, kita coba explore, kita terapkan apa yang diberikan oleh ujian melalui tugas yang sudah diselesaikan secara lisan. Dan ini hanya video singkat semoga rekan-rekan dia bisa menikmati, menilai dengan baik, dengar dengan jelas hasil video yang saya. Oke, di sini ada sebuah soal ya. Soal itu adalah analisa user interface salah satu e-commerce ya. Dan hal ini ditinjau harus ditinjau dari beberapa aspek. Nah, ini saya membuat ataupun memilih salah satu e-commerce ya, salah satu itu Amazon. Saya sih tadinya saya nggak mau nama ya, cuman dari soal ini harus menyebutkan nama e-commerce tersebut, makanya saya tuliskan sebuah nama terhadap orang-orang yang mereview daripada e-commerce ini. Mungkin ada perbedaan pendapat hal lainnya yang berbeda dari review ataupun analis yang saya buat ini, juga itu bisa menambah wawasan, menambah pengalaman, menambah review dan analis kita daripada e-commerce yang ya. Analisis ini saya hanya meninjau daripada beberapa hal gitu ya, tapi yang tentu yang paling utama itulah antar daripada si pengguna kepada situs e-commerce ini gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang saya review ya, letaknya, navigasi, konsistensi, ya, dan lain sebagainya gitu. Oke, di sini ada beberapa hal yang saya review ya, letaknya ya, navigasi, konsistensi, responsivitas, pengalamannya, user experience-nya, terus rancang belanja dan proses check out-nya gitu ya. Nah, kita mulai dari tata letak ini. Tata letak ini kelebihannya itu dia e-commerce Amazon ini memiliki tata letak yang lebih struktur dan rapi. Dari pengalaman saya membuat akun gitu ya, coaching gitu ya di e-commerce ini, dia memiliki tata letak yang rapi ya, dan lebih struktur gitu ya. Mungkin agak berbeda sih yang saya perhatikan, memang
berbeda daripada e-commerce lain. Nah, dia ini responsivitas ya. Nah, dia responsivitas juga gitu ya, dimana dia sangat responsif terhadap berbagai perangkat gitu ya. Nah, kita kembali ke tata letak tadi, seperti dia memiliki yang tata letaknya rapi itu, selain dari itu dia memiliki yang namanya tampilan dasar atau halaman webnya itu dia bukan yang namanya bulannya yang memang bestsellernya gitu, yang kategori. Terus dia juga mempunyai menu navigasi yang terletak di bagian atas itu, sehingga memudahkan mata ataupun memudahkan kegiatan kita untuk mencari navigasi. Nah, kembali lagi ada analisa terhadap navigasi ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi itu ya, navigasi itu sangat intuitif gitu, sehingga yang dimaksud dengan intuitif itu kita tidak perlu mencari lama-lama, tidak perlu berpikir berat di mana menu tersebut berada, seperti itu. Nah, terus daripada navigasi ini kita disuguhkan yang namanya kita disuguhkan produk-produk yang sangat mudah kita cari di navigasi tersebut ya. Nah, terus kotak search-nya, kotak pencariannya terletak di tengah halaman, sehingga menggunakan mata kita untuk bisa fokus cepat untuk mencari pencarian produk di halaman webnya tersebut ya. Dan terus di sini ada yang namanya konsistensi ya. Nah, konsistensi ini dia Amazon ini dia sangat mempertahankan semua situs-situsnya gitu ya. Dia bisa dibilang apapun yang kita cari itu sama semua, nggak ada perbedaan yang bisa membuat kita bingung di dalam situs yang kita cari gitu ya. Terus elemen-elemen pentingnya ya seperti warnanya ya, font huruf-huruf fontnya gitu, atau letak itu, terus gambar-gambar produknya dan lain sebagainya itu dia juga konsisten ya, tidak norak ya, tidak terlalu berlebihan, sehingga kita masih nyaman untuk view-nya ya. Dan juga dia ini konsisten memberikan pengalaman ya kepada user daripada situs kita. Nah, seperti yang saya katakan dari awal, harus responsivitasnya ya. Responsivitasnya ini adalah dia sangat peka terhadap berbagai perangkat ya. Tapi memang di Amazon dia lebih kepada perangkat informasi teknologi ya. Dia sangat responsif sekali terhadap perangkat pura-pura informasi teknologi ya. Kalau yang saya lihat Amazon ini dia sepertinya dirancang dengan sangat baik ya, sehingga si end user, kita sebagai penggunanya dapat dengan mudah mengakses. Dan dia juga apa namanya itu, e-commerce Amazon ini sangat baik ya. Ketika dimanapun kita berada, asal ada akses internet, kita bisa berbelanja anywhere ya, yang kapan saja ya, asal ada akses internet, from mobile, Android dan lain sebagainya, kita bisa melakukan. Nah, terus pengalaman pengguna ya, dari sisi kita ya, usernya sendiri gitu ya. Menurut saya sendiri sih ya, hal ini sangat menawarkan pengalaman yang lebih ramah digunakan daripada dan ini juga memiliki sistem rekomendasi yang cerdas ya. E-commerce ini dia bisa merekomendasi produk-produk yang ditawarkan kepada kita. Nah, selain itu
dia user experience ini kelebihannya itu dia membantu kita menemukan produk yang sesuai dengan minat kita dan preferensi mereka. Ini semacam juga teknologi AI ya. Jadi dia juga dia sudah membantu kita untuk menemukan produk yang sesuai dengan minat kita sendiri ya. Dia tahu apa yang kita sukai, apa yang kita cek, dia sudah lengkap. Ini loh produk yang mungkin cocok. Nah, dari sini ada yang namanya itu yang saya analisis itu keranjang belanja. Nah, hal ini seperti produk ya, kita mau membeli, kita mau check out itu sangat intuitif ya, dan sangat lancar dan sangat mudah sekali, tidak mempersulit kita dalam berbagai hal ya. Friendly use ya, sangat friendly use gitu. Dan terus kita tuh juga sangat mudah meninjau ya dan mengubah isi keranjang belanja. Mengeditnya mudah, jadi juga bisa kita langsung ya. Dan terakhir ya, yang saya analisis dari sini adalah itu apa namanya, dari keranjang belanja polosnya ya. Terus belanja itu sangat relatif cepat, nggak lama ya. Saya coba di masalah ini tuh ya, masalah itu ada tahap-tahapan yang membuat kita ribet gitu. Kalau ini dia nggak mau membuat hal itu ribet kepada si penggunanya, kepada si end usernya, sehingga proses berbelanja itu sangat cepat. Nah, dari analisis inilah yang saya review, analisa daripada e-commerce daripada Amazon. Dan bisa kita lihat bahwa Amazon ini merupakan salah satu situs atau website berbelanja terbaik ya di industri e-commerce yang dimana seperti yang sudah saya analisa tadi, dia letaknya rapi, aplikasinya yang di YouTube, sistem desainnya, fasilitasnya, angkat, pengalaman, ramah semua berkontribusi pada keseluruhan kesuksesan website, sangat berkesan sehingga orang-orang menjadikan pilihannya terhadap e-commerce. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan daripada tugas kepolisian dan juga untuk analis salah satu e-commerce yaitu Amazon. Sebelumnya juga saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam mengerjakan sebuah video soal saya sebagai manusia juga mungkin dalam berbagai gangguan suara mungkin kurang jelas dan hal sebagainya, itu saya maaf, dan juga kita bisa lebih baik lagi. Salam sehat dan terima kasih.